Pemirsa, masyarakat dikejutkan oleh pengungkapan mega korupsi minyak mentah Pertamina senilai 193,7 triliun rupiah. Tidak hanya kerugian negara, masyarakat Indonesia pun ditipu karena produksi BBM dipermainkan meski dibantah Pertamina. Seperti apa modus kejahatan korupsi ini dilakukan oleh para pelaku? Kita simak penjelasan dari Leonard Samusir dalam Top Ekonomi berikut ini. Dan pemirsa, inilah modus para bos BBM mempermainkan anggaran negara hingga 193,7 triliun rupiah. Menurut pernyataan dari Kejaksaan Agung menjelang dini hari 24 Februari yang lalu, para tersangka korupsi membuat kesepakatan yang membuat produksi BBM di kilang Pertamina berkurang atau turun tidak sesuai dengan target pemerintah. Caranya, bos kilang minyak Pertamina menolak minyak mentah produksi sesama anak perusahaan. Alasan penolakan adalah karena minyak mentah yang diproduksi mahal dan tidak memenuhi standar. Dampaknya jelas, pasokan BBM di dalam negeri pun berkurang. Setelah merekayasa situasi seolah Indonesia kekurangan BBM, aksi jahat mereka sukses memaksa pemerintah untuk membeli minyak atau mengimpor dari luar negeri. Impor BBM dengan kadar real octane number atau RON 90. Kejahatan para tersangka koruptor tidak berhenti hanya sampai di situ. Selanjutnya mereka bersekongkol mengoplos BBM dengan RON 90 seolah-olah menjadi BBM dengan RON 92. Dari semua akal bulus para tersangka korupsi inilah mereka sukses mengambil uang negara selama 5 tahun dari tahun 2018 hingga 2023 sebesar 193,7 triliun rupiah. Menurut Kejaksaan Agung, ini angka sementara, bisa semakin bertambah. Menurut Kejaksaan Agung, korupsi berjamaah uang negara sebesar 193,7 triliun rupiah ini berasal dari yang pertama adalah kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, yang kedua kerugian impor minyak mentah lewat broker, yang ketiga kerugian impor bahan bakar minyak melalui broker, yang keempat adalah kerugian dari pemberian kompensasi serta subsidi. Dan pemirsa, inilah nama-nama tersangka korupsi tata kelola BBM. Yang pertama adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, inisialnya RS, Rifas Yahaan. Yang kedua adalah CEO PT Pertamina International Shipping, YF atau Yoki Fernandi. Yang ketiga adalah Direktur FPO PT Kilang Pertamina International, SDS, Sani Dinar Saifuddin. Keempat adalah VP FM PT Kilang Pertamina International, Agus Purwono, AP. Kemudian juga ada beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, MKAR. Kemudian juga ada komisaris PT Navigator Katulistiwa, komisaris PT Navigator Katulistiwa adalah DW. Dan kemudian juga ada Gading Ramadan Jode, komisaris PT Jenggala Maritim, PT Orbit Terminal Merak. Untuk tahu sebesar apa sebetulnya uang 193 triliun rupiah itu yang dimaling oleh 7 orang tersangka ini, kita melihat bahwa uang itu selain bisa untuk menambah kesejahteraan rakyat, juga bisa untuk membangun 35 gedung Petronas. Anda pasti tahu, ini adalah ciri khas dari Malaysia yang di tahun 1992 adalah gedung tertinggi dunia yang saat itu dibangun dengan biaya 1,6 miliar dolar atau sekitar 4,5 triliun rupiah. Untuk kurs rupiah di tahun 92 sebesar 2.500 rupiah per dolar Amerika. Dengan kurs sekarang, uang 193,7 triliun itu bisa untuk membangun 7 gedung kembar Petronas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.